Jiasu dengan sabar menasihati Zhangzi untuk tidak pacaran saat masih SMA, dia masih kecil. Masalah ini mungkin saja bisa melukainya. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia bebas melakukan apapun, tidak akan ada yang melarangnya. Tapi aku tidak bisa menahan godaan, jawab Zhangzi. Beralasan kalau dia nekat pacaran sama pacar online karena terpengaruh godaan orang-orang di sekitarnya yang juga pacaran. Dan dia mengucapkannya sambil melirik ke arah Jiasu. Maksudmu aku? Anak kecil, kenapa kau picik sekali? Kau tidak boleh pacaran. Orang lain juga tidak boleh pacaran, tanya Jiasu. Bukankah pacaran di hadapanku seperti sedang menantangku? Baiklah, anggap saja kau benar. Kelak aku tidak akan membahas tentang hal ini. Namun mengenai pacar tuamu yang menyuruhmu untuk menemuinya ke Yehe, kebetulan sekali aku juga orang Yehe. Jadi kalau sampai aku tahu kalau kau pergi mencarinya sebelum kau dewasa, takutnya kau tidak akan bisa melihat bagaimana wujudmu saat dewasa, ancam Jiasu. Zhangzi mengiyakannya saja dengan senang hati. Selama beberapa waktu kemudian mereka pun fokus pada les fisikanya Zhangzi. Di bawah bimbingannya, Zhangzi pun berkembang pesat. Hingga akhirnya suatu hari Jiasu memberinya nilai hampir sempurna di soal yang dia kerjakan. Yang jadi masalah karena sekarang Zhangzi sudah pintar fisika, Jiasu pun tidak akan lagi mengajarnya. Zhangzi jelas tidak senang, tidak bisa rutin bertemu dengannya lagi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Memperhatikan ekspresinya, Jiasu pun berusaha menghiburnya dengan memintanya untuk mengirimkannya nilai hasil ujiannya nanti. Jika nilai ujiannya bagus, Jiasu berjanji akan memberinya hadiah. Zhangzi pun setuju. Les pun selesai. Mereka pun turun dan Jiasu langsung sigap membantu kedua orang tua Zhangzi memasang segala pernak-pernik tahun baru Imlek. Mereka mengundangnya besok untuk makan malam tahun baru bersama. Tapi Jiasu menolak dengan sopan dengan alasan bahwa dia ingin merayakannya di kampus. Beralasan bahwa kampus sekarang juga merayakan tahun baru dengan meriah. Zhangzi yang awalnya antusias seketika kecewa lagi dengan penolakannya. Dia ingin memberikan angpau untuk Jiasu, tapi melihat sikapnya hari ini, sepertinya Jiasu juga akan menolak angpaunya kalau dia kasih terang-terangan. Akhirnya dia berinisiatif menulis ucapan selamat tahun baru untuk Jiasu di kertas origami yang kemudian dia bentuk jadi bintang. Memasukkannya ke amplop merah disertai dengan sebungkus permen. Lalu tanpa sepengetahuan semua orang, diam-diam dia memasukkan angpau itu ke dalam saku jaketnya Jiasu. Apakah Jiasu sungguh merayakan tahun baru di kampus? Jelas tidak. Nyatanya dia menghabiskan malam tahun baru dengan main game sendirian di asrama. Dia hanya tidak enak hati untuk ikut merayakan bersama keluarga lain. Namun dia tak lupa mengirimkan chat ucapan selamat tahun baru untuk muridnya, yaitu Zhangzi. Karena semua orang di keluarga Zhang masih meyakini kalau Zhangzi beneran punya pacar online. Orang tua mereka sontak curiga saat HP-nya Zhangzi berbunyi, mengira itu pesan dari pacar online-nya. Mereka baru percaya dan lega saat sangnya mengecek pesan itu dan mengonfirmasikan bahwa itu beneran dari Jiasu. Namun raut wajah Jiasu seketika berubah murung saat tiba-tiba saja dia mendapatkan pesan dari panti jompo Yehe, mengabarkan bahwa kondisi ayahnya tiba-tiba memburuk dan cukup parah. Karena itulah dia diminta untuk segera kembali ke Yehe. Apakah mungkin karena ini dia selalu bekerja keras setiap hari? Tapi kenapa dia kesannya tidak mau kembali ke Yehe kalau di sana masih ada ayahnya? Kita masih belum tahu jawabannya. Jadilah Jiasu harus segera pulang kampung malam itu juga. Saat orang lain bersenang-senang bersama keluarga masing-masing, dia harus mengalami masalah ini. Saat menunggu pesawat, tak sengaja Jiasu menemukan angpau yang diam-diam dimasukkan Zhangzi di sana. Sebuah hadiah sederhana, namun ketulusannya berhasil membuat Jiasu bisa sedikit tersenyum. Beberapa waktu kemudian, Zhangzi mendapatkan kiriman hadiah dari Jiasu atas nilai ujian fisikanya yang sekarang telah meningkat pesat. Saat inilah Zhangzi baru tahu dari Sangyang bahwa Jiasu sudah pulang ke Yehe sejak malam tahun baru. Namun dia merahasiakan detail alasan kepulangannya dan hanya beralasan bahwa dia ada urusan keluarga. Zhangzi jelas kaget mendengarnya. Dia pulang semendadak itu tanpa pamit padanya. Tapi dia agak sedikit lega juga saat Sangyang berkata bahwa Jiasu pasti akan kembali ke Nanwu untuk acara wisuda. Kejadian hari ini mengingatkannya akan masa SMP-nya waktu itu. Dia sudah lama tidak bertemu dengan Jiasu.
Tapi karena tak ingin berterus terang, jadi dia menelpon kakaknya dan mencoba memancingnya untuk pulang. Dan tak sengaja menguping kalau Jiasu juga mau pergi ke arah yang sama dengan rumah Sangyang. Zhangzi senang banget mengira kalau Jiasu akan ikut pulang bersama Sangyang. Dia sudah menunggu dengan antusias di rumah sambil makan stroberi kesukaannya. Hingga tak lama kemudian akhirnya Sangyang pulang. Dia ternyata sendirian. Ternyata Jiasu tadi harus kembali bekerja karena mendapat panggilan dadakan dari tempatnya bekerja. Zhangzi pun jadi kecewa. Kembali ke masa kini, Zhangzi membuka hadiah kiriman Jiasu yang ternyata sebuah boneka anjing hitam yang lucu dan mirip dengan gambar anjing mirip Sangyang yang pernah Jiasu lihat di buku tugas karangannya Zhangzi. Zhangzi pun langsung menelpon Jiasu dan berusaha minta alamat Jiasu di Yehe karena dia juga ingin mengirimkan hadiah balasan untuk Jiasu. Tapi Jiasu kekeh menolaknya. Dengan penuh pengertian menyuruh Zhangzi untuk menyimpan sendiri uang sakunya dan meyakinkan Zhangzi bahwa dia sudah cukup senang dengan niat baik Zhangzi terhadapnya. Kudengar kakakku bilang bahwa kau akan kembali untuk acara wisuda, tanya Zhangzi. Iya, kau mau datang, tanya Jiasu balik. Mau, jawab Zhangzi. Baiklah, sampai jumpa nanti. Hadiah yang mau Zhangzi kirimkan untuk Jiasu adalah sebuah dasi. Tapi karena Jiasu menolak dikirimi hadiah, Zhangzi akhirnya memutuskan untuk menyerahkan ini nanti saja sebagai hadiah wisuda. Jelas dari keadaannya yang sendirian di rumah, keluarganya Jiasu hanya tinggal ayahnya yang sekarang dirawat di rumah sakit. Usai menutup teleponnya, Jiasu tiba-tiba kedatangan tamu seorang wanita muda bernama Jiang Ying. Entah siapa dia, wanita itu tampak jelas terobsesi pada Jiasu. Tapi Jiasu jelas tidak menyukainya. Dia tegas menolak membiarkan Jiang Ying untuk masuk, tapi juga tidak mengusirnya secara terang-terangan. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya terikat pada Jiang Ying, sebuah belenggu yang tampak jelas ingin dia putus. Jiang Ying tahu tentang kondisi ayahnya Jiasu, tapi dari pilihan kata-katanya jelas dia tidak punya hormat terhadap ayahnya Jiasu. Tapi dia tetap ingin membantu biaya pengobatan ayahnya Jiasu. Dia bahkan ingin datang ke acara wisudanya Jiasu. Tapi Jiasu tegas menolak semuanya. Tapi wanita itu sepertinya masa bodoh dengan segala penolakan Jiasu. Bersikeras ingin terus bertemu Jiasu dan senang Jiasu sudah pulang kampung. Yang itu artinya mereka akan sering bertemu. Dia sungguh tidak sadar atau mungkin tidak peduli dengan ketidaknyamanan Jiasu terhadapnya. Hari wisuda pun tiba. Sesuai janjian mereka, Zhangzi antusias ikut merayakan wisuda kakaknya. Tapi tujuan utamanya pastinya untuk Jiasu. Mungkin karena cukup lama tidak bertemu, Zhangzi seketika terpesona dan malu-malu begitu bertemu dengan Jiasu. Dari percakapan ayahnya dan Jiasu, dia mendengar bahwa Jiasu akan menetap di Yehe dan sudah dapat pekerjaan di sana. Dia punya kesempatan memberikan buket bunga untuk Jiasu dengan alasan bahwa ini hanya hadiah untuk guru fisikanya. Tapi tidak ada kesempatan untuk memberikan kado dasinya. Saat teman-temannya penasaran tentang Zhangzi, Jiasu memperkenalkannya sebagai adiknya. Namun kemudian Zhangzi mendengar percakapan Jiasu dengan beberapa temannya, yang intinya mereka sekarang harus berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang tidak, dan mungkin akan sulit bertemu di masa depan. Zhangzi pun jadi sedih. Apakah itu artinya dia dan Jiasu juga akan sulit bertemu di masa mendatang? Jiasu dengan manisnya meyakinkan Zhangzi bahwa Zhangzi berbeda. Orang lain tidak sama dengan adiknya yang baik ini. Adik yang diam-diam memasukkan angpau tahun baru untuknya. Adik yang datang ke acara wisudanya dan memberikannya buket bunga. Jiasu berjanji akan datang menemui Zhangzi kalau dia ada waktu luang. Dia bahkan langsung berinisiatif mengajak Zhangzi foto berdua, selayaknya foto pasangan. Malam harinya Jiasu merayakan kelulusan bersama semua teman-temannya di bar. Tapi hanya dia yang minum cola, karena biasanya dia memang tidak minum miras. Walaupun selalu tersenyum sepanjang waktu, namun tampak jelas Jiasu sedang sedih harus berpisah dengan teman-temannya sebentar lagi. Teman-teman seperjuangannya bersama selama 4 tahun kuliah. Teman-temannya terutama Sangyang sebenarnya mengkhawatirkan Jiasu. Dia sepertinya tahu tentang kondisi keluarga Jiasu, namun tidak mengetahui alasan Jiasu pulang kampung. Tak lama kemudian Jiasu kesulitan membawa Sangyang yang teler pulang.
Karena sekarang dia tidak punya tempat tinggal setelah keluar dari asrama kampus, Ibu Zhangxi pun menyuruhnya untuk menginap di sini saja. Jiasu awalnya menolak karena sungkan, tapi Ibu Zhangxi bakal langsung memerintahkan Zhangxi untuk mengambilkan handuk dan sikat gigi baru. Di tengah malam, Zhangxi melihat Jiasu sedang termenung sendirian di luar. Memang Jiasu selalu menampilkan senyumnya di hadapan Zhangxi, tapi Zhangxi bisa melihat kalau Jiasu sedang tidak senang karena masalah ayahnya dan Jiangying yang terus-menerus mengganggunya. Namun saat dia mencoba menanyakannya dan membujuknya untuk curhat padanya, Jiasu bersikeras menyangkal. Memahami perasaannya, Zhangxi pun tidak memaksa dan hanya duduk diam menemaninya di sampingnya. Kehadirannya akhirnya membuat Jiasu mulai nyaman untuk sedikit membuka tentang dirinya dan mengaku bahwa dia sebenarnya punya banyak hutang, tapi dia menolak memberitahu detailnya bagaimana. Sepertinya dia punya hutang pada Jiangying. Kaget mendengar Jiasu punya banyak hutang, Zhangxi tanpa ragu memberitahu Jiasu untuk menunggunya dewasa. Nanti kalau dia sudah dewasa dan sudah bisa menghasilkan uang sendiri, Zhangxi janji akan membantu Jiasu membayar hutangnya. Dia serius. Jiasu begitu tercengang dan terharu mendengar kepedulian Zhangxi padanya, hingga dia terpesona menatap Zhangxi selama beberapa saat sebelum kemudian mengusap-usap sayang kepala Zhangxi. Namun seperti biasanya, Jiasu tak ingin merepotkan siapapun. Jadi dia memberitahu Zhangxi bahwa hutang itu sebenarnya bukan hutang pribadinya. Jadi Zhangxi tidak perlu ikut membayarnya. Setelah Zhangxi bisa menghasilkan uang sendiri, belikan dirimu sendiri gaun yang cantik, kata Jiasu. Namun sikap Jiasu ini justru membuat Zhangxi semakin khawatir kepadanya. Karena itulah dia tetap bertekad untuk membantu Jiasu, dan dia kemudian menulis keinginannya tersebut di kertas origaminya, yang kemudian dia bentuk bintang kecil dan dia simpan di botol susu pemberian Jiasu. Karena harus mengejar pesawat lagi, jadi Jiasu pergi dari rumah keluarga Sang sejak subuh. Mengira belum ada yang bangun, jadi dia pergi diam-diam. Namun sebenarnya Zhangxi masih belum tidur, dan baru mengetahui kepergiannya saat dia mendengar pintu dibuka lalu ditutup. Untungnya mereka masih sempat bertemu saat Zhangxi segera mencarinya lewat balkon. Tidak ada sepatah kata yang mereka ucap. Jiasu hanya berpamitan dengan dada-dada dan mengisyaratkan Zhangxi untuk mengecek HP-nya karena dia barusan mengirim chat pamitan ke Zhangxi, sekaligus mengingatkan Zhangxi untuk tekun belajar dan mengirimkan nilai hasil ujiannya padanya. Begitu membaca pesannya, Zhangxi pun membalas dengan mengingatkan Jiasu akan janji mereka. Yang jadi masalah, dia tidak secara spesifik menyebutkan janji yang mana. Jiasu jadi mengira bahwa janji yang dia maksud adalah masalah hadiah jika dia mendapat nilai yang bagus. Padahal sebenarnya yang dimaksud Zhangxi adalah janji bahwa Jiasu akan memperlihatkan pacarnya kalau dia sudah punya pacar nanti. Begitulah bagaimana mereka berpisah dan kembali menjalani hidup masing-masing. Beberapa waktu kemudian, Zhangxi sekarang sudah naik kelas 3 dan mulai sibuk mempersiapkan ujian nasional dan menentukan universitas mana yang mau dia tuju nanti. Salah satu universitas ternama yang ada dalam daftar rekomendasi adalah Universitas Yehe. Seketika itu pula Zhangxi akhirnya memilih impian yang benar-benar ingin dia capai, yaitu masuk ke Universitas Yehe. Pastinya biar dia bisa bertemu lagi dengan cowok impiannya. Namun tidak mudah juga masuk ke sana. Zhangxi bakalan harus belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan nilai-nilainya. Kak Jiasu, aku akhirnya menemukan impianku sendiri, yaitu masuk Universitas Yehe, tulis Zhangxi di kertas origaminya, yang seperti biasanya dia bentuk bintang kecil, lalu dia simpan di botol susu pemberian Jiasu. Sejak saat itu Zhangxi benar-benar bekerja keras, belajar dengan tekun, sehingga dia sedikit demi sedikit bisa naik peringkat. Dan setiap kali peringkatnya naik, Jiasu memenuhi janjinya dengan mengirimkannya berbagai macam hadiah. Namun suatu malam dia tak sengaja menguping percakapan kakaknya di telepon dengan temannya yang berkata bahwa Duan Jiasu sudah punya pacar. Zhangxi yang awalnya berniat mengusili kakaknya seketika jadi lesu dan patah hati mendengar kabar itu.
Kenapa Jiasu tidak bilang-bilang padanya? Bukankah mereka sudah berjanji agar Jiasu memperlihatkan pacarnya lebih dulu padanya? Zhang Zi ingin menanyakan kebenaran kabar itu lewat chat ke Jiasu, tapi pada akhirnya dia terlalu ragu dan batal menanyakannya. Dia tidak ingin mempercayainya, tapi haruskah dia bertanya langsung kepada Jiasu? Dia sungguh tidak bisa tenang. Hingga akhirnya keesokan harinya dia nekat naik pesawat sendirian menuju ke Yehe. Baru tiba di bandara Yehe, kakaknya tiba-tiba menelpon sambil ngomel-ngomel memarahinya karena dia tiba-tiba menghilang dan membuat satu rumah cemas luar biasa. Zhang Zi pun jujur mengakui kalau dia sekarang berada di Yehe, tapi dia berbohong tentang alasannya. Dia mengaku kalau dia disuruh oleh pacar olehnya untuk datang ke Yehe. Berusaha menahan emosinya, Sangnya menyuruh Zhang Zi untuk tetap di sana. Dia akan menghubungi Jiasu untuk menjemput Zhang Zi. Awas saja kalau Zhang Zi sampai berani menemui pacar olehnya itu. Setelah beberapa lama menunggu yang sangat ia rindukan akhirnya tiba juga. Jiasu tampak jelas buru-buru karena mengkhawatirkan Zhang Zi. Namun saat Zhang Zi hampir senang melihatnya, tiba-tiba dia melihat seorang wanita muncul di sisi Jiasu. Dia benar-benar punya pacar. Apakah dia pacarnya Jiasu? Zhang Zi tidak berani bertanya langsung, takut juga untuk mendengar jawabannya. Dan akhirnya menyimpan sendiri pikirannya dengan meyakini bahwa wanita dewasa dan cantik ini pastilah pacarnya Jiasu. Dan Jiasu pastinya mengingkari janjinya. Zhang Zi langsung tertuduh sedih karenanya. Apalagi Jiasu juga mengomelinya. Baru setelah wanita itu menegur Jiasu untuk tidak menakuti Zhang Zi, Jiasu menahan emosinya dengan penuh perhatian. Dia menyelimuti Zhang Zi dengan mantelnya dan mempertanyakan tentang pacar olehnya Zhang Zi. Dia yang menyuruhmu kemari. Apa kau sudah menemuinya? Tanya Jiasu. Anehnya saat dia mempertanyakan pertanyaan terakhir, dia tampak takut untuk mendengar jawabannya. Dia tidak menyukaiku, ucap Zhang Zi. Dia merasa aku terlalu muda. Apa dia sudah pergi? Zhang Zi berbohong mengiyakannya. Jiasu pun lega. Keputusan orang itu memang benar. Usia Zhang Zi saat ini masih terlalu muda, tidak pantas melakukan ini. Tapi aku bisa tumbuh dewasa, ujar Zhang Zi dengan suara agak terisak, hampir menangis. Kalau begitu kau lakukan setelah dewasa, jawab Jiasu. Namun saat aku dewasa, dia akan menyukai orang lain duluan, jawab Zhang Zi. Tidak apa-apa, setelah Zhang Zi dewasa nanti pasti akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Air mata Zhang Zi seketika mengalir, berpikir bahwa wanita ini pastilah orang yang lebih baik. Berusaha menguasai emosinya, Zhang Zi minta maaf karena sudah merepotkan mereka dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya ini. Namun dia sungguh tidak sanggup lagi tinggal lebih lama. Karena itulah dia mau pulang secepatnya. Dia tetap berusaha menjaga sopan santunnya saat wanita itu menawarkan diri untuk menemaninya ke toilet dan meyakinkan mereka bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri. Namun saat dia pergi ke toilet, dia tidak sanggup lagi menahan emosinya dan akhirnya menangis diam-diam sepanjang jalan. Apalagi kemudian dia melihat Jiasu dan wanita itu tampak ngobrol akrab, yang sontak saja membuat air matanya semakin tak terbendung. Hingga akhirnya dia sudah tenang dan keluar dari toilet. Tak lama kemudian dia mendapati Jiasu menunggunya sendirian dan memberitahu bahwa wanita yang bersamanya tadi ada urusan, jadi dia pergi duluan. Sampai detik ini pun Jiasu tidak pernah memperkenalkan siapa wanita itu. Namun karena sekarang Zhang Zi meyakini kalau wanita itu pasti pacarnya Jiasu, jadi sekarang dia mulai mengubah sikapnya dengan menarik batas di antara dirinya dan Jiasu, bersikap seolah mereka tidak akrab. Jelas dia ingin memutus segala hubungan dengan Jiasu. Makanya kali ini dia menyelesaikan semuanya dengan diam-diam memasukkan uang ke dompetnya Jiasu untuk membayar tiket pesawat yang Jiasu belikan untuknya. Juga memberikan kado dasi yang sebelumnya tidak sempat dia berikan, termasuk boneka beruang putih yang dulunya Jiasu dapatkan untuknya dari mesin capit. Dengan itu Zhang Zi pun ikhlas melepaskannya. Namun tetap setulus hati mendoakan kebahagiaan Jiasu. Jiasu yang sama sekali tidak memahami arti semua ini, senang-senang saja menerima kado dan boneka beruang putih itu.
Dia bahkan mengantarkan kepergian Zhangxi dengan senyum lebarnya, selayaknya seorang kakak menyemangati adiknya. Zhangxi pun jadi ikut tersenyum melihat senyumannya. Namun senyum itu seketika sirna saat dia berbalik pergi. Setibanya di bandara Nanwu, Sang Yang sudah menunggunya. Sebenarnya sudah siap mengomeli adiknya, tapi setelah melihat wajah sedihnya, Sang Yang jadi tidak tega. Apalagi Zhangxi tiba-tiba memeluknya dan menangis sangat sedih. Baru pertama kalinya melihat adiknya menangis sesedih ini karena patah hati. Sang Yang pun jelas bingung, tak tahu harus bagaimana. Dia mencoba membujuknya dengan segala macam cara, tapi Zhangxi malah menangis makin keras. Sang Yang akhirnya menyerah dan membiarkan Zhangxi menangis sampai capek. Dia baru mengomeli Zhangxi saat dia sudah tenang dan memaksanya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan nekatnya ini dan tidak pacaran dini. Zhangxi cuma bisa mengangguk mengiyakannya, padahal dalam hatinya aku tidak punya pacar online. Aku hanya ingin bertanya padanya, apakah dia masih ingat janji kami. Zhangxi mengira dia akan diomeli lagi sama orang tuanya, tapi setibanya di rumah, ayah dan ibunya santai saja, pura-pura tak terjadi apa-apa, dan bersikap seolah Zhangxi cuma baru pulang dari sekolah seperti biasa. Setibanya Zhangxi di rumah, ayah dan ibunya santai saja, pura-pura tak terjadi apa-apa, dan bersikap seolah Zhangxi cuma baru pulang dari sekolah seperti biasa. Tapi begitu Zhangxi masuk kamar, semua orang langsung rapat mendiskusikan masalah ini. Zhang Yang meminta kedua orang tuanya untuk tidak perlu membahas masalah ini lagi, dan meyakinkan mereka kalau Zhangxi sudah tahu kalau dia salah. Dia sudah memberi sanksi sepanjang jalan, jadi tidak perlu dimarahi lebih banyak lagi. Lagi pula Jiasu bilang kalau si pacar online-nya itu menolak Zhangxi. Ditambah lagi dengan sifat Zhangxi yang sangat menjaga harga diri, Sang Yang yakin banget kalau mereka beneran sudah putus. Zhangxi itu kalau sudah tidak menginginkan sesuatu, dia pasti akan membuangnya jauh-jauh. Namun tetap saja untuk jaga-jaga, mereka harus mengawasi aktivitas Zhangxi di internet dengan ketat dan menyita HP-nya. Walaupun sedih, tapi Zhangxi memang benar-benar bertekad untuk melupakan Jiasu. Karena itulah dia dengan berat hati memasukkan semua boneka dan barang-barang pemberian Jiasu ke dalam kardus dan mengucapkan selamat tinggal. Akan tetapi syukurlah terlepas dari patah hatinya Zhangxi tidak kehilangan semangatnya untuk mencapai impiannya. Dia berusaha melupakan cintanya dengan mengarahkan segala kekuatannya untuk rajin belajar. Waktu pun berlalu hingga 1 tahun kemudian. Akhirnya dia berhasil mewujudkan impiannya masuk ke Universitas Sihe. Namun tujuannya sekarang murni untuk belajar dan bukan lagi mengejar Jiasu. Dia juga memiliki 3 teman baru yang sekamar asrama dengannya. Dan syukurlah sekarang dia benar-benar punya teman yang baik, dan mereka saling memanggil satu sama lain dengan mengulang nama mereka. Seperti Zhangxi yang dipanggil Sang Sang, atau Wang Wulan yang dipanggil Wang Wang. Hari ini Zhangxi tengah bersepeda dan kebetulan bertemu dengan ketiga teman sekamarnya. Kebetulan tadi Wang Wang tak sengaja kesenggol hingga buku-bukunya terjatuh. Seorang mahasiswa fakultas olahraga bernama Jiang Ming kebetulan ada di sana saat kejadian itu terjadi. Dan dia dengan gentlemannya membantu Wang Wang memungut dan membawakan buku-bukunya. Tampak jelas begitu bertemu Zhangxi, Jiang Ming langsung naksir. Kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya Ning Wei, dan dia langsung mengundang semua orang untuk pesta nanti malam. Bahkan Jiang Ming yang baru mereka kenal saja diundang. Dia bahkan dengan senang hati meminta Jiang Ming untuk mengundang teman-temannya juga. Perayaan ulang tahun Ning Wei malam itu sangat ramai karena Jiang Ming juga mengundang banyak teman-temannya. Mereka merayakannya di KTV. Namun yang tak disangka Zhangxi adalah sebenarnya Jiasu juga kebetulan sedang ada di sana. Mereka bahkan berpapasan. Sayangnya keduanya tidak saling melihat satu sama lain. Jiasu juga sedang bersama rekan-rekan kerjanya. Dan kita kembali bertemu dengan wanita yang dulu bersamanya ke bandara. Tapi dari sini jelas bahwa dia bukan pacarnya Jiasu, melainkan atasannya di kantor yang bernama Jiang Xiyun. Xiyun bahkan yang paling antusias memperkenalkan Jiasu pada teman cantiknya, berniat menjodohkan mereka. Tapi Jiasu sungguh kaku dan menarik batas dengan tetap bersopan santun. Namun tanpa sedikit pun memperhatikan ketertarikannya pada wanita cantik itu. Jiang Ming berusaha mendekati Zhangxi dengan menanyakan segala hal tentang Zhangxi.
Dan Zhangzi santai saja menjawab semuanya. Tapi jelas dia sama sekali tidak kepikiran tentang alasan Jiameng menanyakan semua itu. Biarpun sekarang Zhangzi sudah bisa lebih menikmati pesta dibanding dulu, namun seperti sebelumnya dia tetap tidak betah lama-lama di acara beginian. Namun alih-alih merusak suasana dengan pamit pulang duluan, dia cuma pamit keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Dia langsung mengambil jaketnya. Namun begitu sampai tangga di luar, dia baru sadar ada benda yang bukan miliknya terjatuh dari saku jaketnya. Dan benda itu ternyata rokok yang entah siapa menaruhnya di situ. Dan tepat saat dia hendak mengambilnya, tiba-tiba saja terdengar suara yang akrab menyapanya. Zhangzi sapa Jiasu yang juga sedang menghirup udara segar di sana. Zhangzi begitu terkejut bertemu dengannya lagi, sehingga dia cuma terdiam kaku di sana. Dia baru sadar untuk bergerak saat Jiasu tiba-tiba memungut rokok itu duluan, mengira kalau itu miliknya, dan jelas dia tidak senang kalau Zhangzi merokok. Zhangzi pun menyangkal itu bukan rokoknya, tapi dia mengakui kalau tadi dia minum sedikit. Zhangzi sekarang tidak seramah dulu, tidak lagi tersenyum seperti dulu pada Jiasu. Bahkan dari keluhan Jiasu, ternyata selama setahun ini Zhangzi tidak pernah sekalipun membalas pesan-pesannya. Bahkan setelah beberapa lama tinggal di Yehe juga, Zhangzi tidak pernah sekalipun menghubunginya. Zhangzi pun dengan canggung beralasan kalau dia sibuk kuliah sama kerja paruh waktu, makanya tidak ada waktu untuk menemui Jiasu. Namun Jiasu pun tidak percaya. Dulu semasa dia kuliah, dia juga sibuk kuliah dan kerja paruh waktu di sana sini, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk membantu Zhangzi. Dasar tidak tahu balas budi, anak kecil yang tidak punya hati nurani, kata Jiasu. Zhangzi pun beralasan kalau dia sangat sibuk karena dia melakukan semua ini di tahun pertamanya, yang memang penuh dengan berbagai macam kesibukan. Tidak seperti Jiasu yang dulu sangat sibuk di tahun keempat. Selain itu, Zhangzi mengingatkan bahwa sekarang dia sudah tumbuh dewasa, bukan anak kecil lagi. Bisa tumbuh sebesar apapun kau tetaplah anak kecil, geli Jiasu yang jelas saja membuat Zhangzi kecewa. Menyadari Jiasu hanya menganggapnya anak kecil, biarpun dia sudah mencapai umur dewasa secara legal. Karena itulah dia langsung balas dendam dengan menyerang umurnya Jiasu sendiri, yang 5 tahun lebih tua darinya umur senior yang berpengalaman. Masalah kenapa dia tidak pernah membalas pesan-pesannya Jiasu itu karena dia sangat sibuk belajar. Dia harus mengisolasi diri dari dunia luar, makanya dia berhasil masuk ke Universitas Yehe. Bingung dengan sikap dingin Zhangzi, Jiasu akhirnya tidak membalas masalah itu lagi, dan ganti haluan menanyakan kenapa Zhangzi belum pulang, padahal sekarang sudah hampir jam 10 malam. Zhangzi pun berkata kalau dia akan pulang sekarang, tapi dia dengan tegas menolak diantarkan pulang oleh Jiasu, beralasan kalau dia akan pulang bersama teman-temannya. Jiasu pun kecewa, tapi baiklah. Karena canggung, Zhangzi pun berbalik pergi, tapi Jiasu tiba-tiba memanggilnya kembali hanya untuk memujinya. Sudah lama tidak bertemu, kau bahkan sudah bisa dandan sekarang. Memang benar kau terlihat berbeda dari sebelumnya, puji Jiasu. Zhangzi cuma mengiyakannya saja dengan singkat, lalu segera masuk kembali. Namun ternyata teman-temannya masih agak lama. Zhangzi pun khawatir kalau ibunya sebentar lagi menelpon, jadi dia pamit duluan. Berbeda dari teman-temannya yang dulu, yang mempermasalahkan kepergiannya yang lebih cepat. Teman-temannya yang sekarang lebih pengertian, malah mereka yang mendorongnya untuk pulang duluan agar ibu Zhangzi tidak mengkhawatirkannya. Zhangzi pun keluar sambil menggerutu Jiasu yang kayak orang tua, karena masih menganggapnya anak kecil. Dan ternyata didengar oleh Jiasu yang menunggunya sedari tadi. Zhangzi pun jadi canggung dan berbohong bahwa bukan Jiasu yang dia maksud. Lalu siapa yang membuatmu mengumpat seperti ini? Tanya Jiasu. Kak Jiasu, kau tidak perlu kepo, jawab Zhangzi. Zhangzi ingin segera menghindarinya, tapi justru tiba-tiba mengonfrontasi kebohongannya yang tadi mengatakan mau pulang bersama teman-temannya, tapi ternyata dia mau pulang sendirian sekarang. Jiasu jelas tidak akan membiarkannya pulang sendirian malam-malam begini. Jadi dia memaksa mengantar Zhangzi untuk pulang ke asrama. Mereka lebih banyak diam sepanjang perjalanan, hingga akhirnya Zhangzi mau juga mulai berbincang dengannya dengan menanyakan rumahnya Jiasu. Yang tidak disangkanya, ternyata rumahnya Jiasu berada di area berlawanan arah dengan kampusnya.
Yang itu artinya Jiasu harus putar arah cukup jauh kalau pulang nanti. Zhang Zi pun jadi tidak enak. Menyadari sikap dingin Zhang Zi agak mereda, Jiasu akhirnya menanyakan apa sebenarnya salahnya pada Zhang Zi, sehingga Zhang Zi bersikap seperti ini terhadapnya. Karena canggung, Zhang Zi pun beralasan kalau dia hanya tidak suka Jiasu memanggilnya sebagai anak kecil. Jiasu pun jadi bingung. Aku kan memang lebih tua 5 tahun darimu. Saat kau menikah nanti, bukankah orang tuamu juga akan tetap memandangmu sebagai anak kecil, kata Jiasu. Jadi maksudnya kau ingin menjadi ayahku, debat Zhang Zi. Menyadari kekasaran ucapannya, Zhang Zi buru-buru menjelaskan bahwa maksudnya sekarang dia sudah dewasa. Kan aneh kalau Jiasu masih menganggapnya anak kecil. Berusaha mencairkan kecanggungan, Zhang Zi pun cepat beralih topik, menanyakan apa pekerjaan Jiasu sekarang. Jiasu mengaku kalau dia bekerja sebagai developer game. Tapi dengan cepat dia mengalihkan topik kembali ke Zhang Zi, karena ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Dia dengar dari Sang Yang bahwa Sang Yang tidak setuju dengan universitas pilihan Zhang Zi, karena Zhang Zi masuk universitas Yihe demi mengejar pacar online tuanya itu. Zhang Zi pun menyangkal dengan canggung. Dia dan orang tua itu sudah tidak kontak lagi sekarang. Alasan dia masuk Universitas Yihe karena dia ingin masuk ke jurusan media digital terbaik, dan itu adanya di Universitas Yihe. Karena nilainya memenuhi syarat, makanya dia masuk ke kampus Yihe. Alasan kenapa Sang Yang marah adalah karena dia tidak memberitahu Sang Yang sebelumnya tentang kampus pilihannya. Dia cuma mengasih tahu kedua orang tuanya, dan mereka setuju dan mendukungnya. Dia pikir kalau Sang Yang tidak akan peduli, makanya dia tidak bilang apa-apa. Namun setelah Sang Yang tahu kalau dia mendaftar di kampus Yihe, Sang Yang tiba-tiba mendatanginya dan mulai pertengkaran. Tentu saja Zhang Zi melawannya. Selain itu, Zhang Zi juga menegaskan bahwa dia sudah dewasa. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, Zhang Zi sudah tumbuh besar, sambung Jiasu. Tapi kau masih menganggapku sebagai anak kecil. Tak lama kemudian mereka pun tiba di asramanya Zhang Zi. Berhubung Zhang Zi sendirian tanpa keluarganya di kota ini, Jiasu meyakinkannya untuk mencarinya saja kalau Zhang Zi dalam kesulitan apapun. Zhang Zi juga boleh mencarinya hanya untuk sekedar makan malam bersama kalau dia ada waktu luang. Zhang Zi mengiyakannya saja dengan canggung. Jiasu sungguh masih sangat perhatian padanya. Jiasu bahkan membelikannya madu untuk meredakan efek alkohol yang dia minum tadi. Oh iya, kakak sendirian di sini. Jadi waktu mendengar kau akan datang kuliah di sini, kakak senang sekali. Zhang Zi agak heran dan bingung mendengar ucapannya, tapi tidak berani menanyakan langsung. Jadi dia cuma bisa bertanya-tanya dalam hati dengan kebingungan. Kenapa Jiasu bilang kalau dia sendirian di sini? Bukankah ini kampung halamannya tempat keluarganya berada? Bukankah dia juga sudah punya pacar? Tak lama setelah Jiasu sudah pergi, dia mengirimkan chat ke Zhang Zi, memberitahunya untuk tidak pulang sendirian malam-malam. Harus cari orang yang dia percaya untuk menemaninya pulang. Dan akhirnya setelah sekian lama, Zhang Zi pun mau membalas pesannya dan melihat pesan-pesannya Jiasu yang setahun ini dia abaikan. Ningwei ternyata sangat perhatian dengan segala detail, terutama dengan sikap para cowok yang datang ke pesta kemarin. Dia tahu kalau salah satu temannya Jiaming selalu menatapnya dengan senyum bodoh atau naksir sama dia. Dan menyadari betul kalau Jiaming juga naksir sama Zhang Zi, makanya sekarang dia langsung menggoda Zhang Zi. Apalagi dia tahu kalau kemarin Jiaming mengirim pesan kepada Zhang Zi, saking khawatirnya Zhang Zi pulang sendirian. Zhang Zi malah baru tahu kalau Jiaming mengirim pesan padanya. Pesan yang hampir mirip dengan pesannya Jiasu kemarin. Ningwei dan yang lainnya sontak kepo ingin mengetahui pemikiran Zhang Zi terhadap Jiaming dan membujuk Zhang Zi untuk bercerita. Namun yang tidak mereka sangka adalah mereka malah mendengar curhatan Zhang Zi tentang pria lain. Zhang Zi tidak secara langsung berterus terang kalau ini cerita tentangnya, malah mengklaim bahwa ini kisah tentang temannya. Jelas saja teman-temannya tidak cukup bodoh untuk percaya padanya, tapi baiklah mereka pura-pura percaya saja. Ayo cerita. Jadi begini, Zhang Zi bercerita bahwa temannya ini sejak kecil menyukai teman kakaknya. Kemudian teman kakaknya ini pacaran sama orang lain. Jadi temannya Zhang Zi ini menyerah, namun baru-baru ini mereka bertemu lagi. Dan temannya Zhang Zi ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Teman kakaknya ini sudah lulus kuliah 2 tahun yang lalu dan bekerja sebagai developer game.
Yusen yang juga hobi main game dan mengambil jurusan yang sama, langsung tahu game apa yang dikembangkan oleh si temannya kakak itu. Soalnya itu game populer banget. Ini game terbaik saat ini. Dan ternyata teman kakaknya Zhangzi yang membuatkan game ini. Wah, Yusen pun jadi kagum. Namun bukan itu intinya sekarang, protes Ningwei. Yang penting adalah apakah sekarang orang itu masih punya pacar? Mungkin tidak, jawab Zhangzi ragu. Temanmu ini apakah masih menyukainya? Tanya Wang Wang. Bukan benar-benar suka sih, jawab Zhangzi rada gengsi. Kalau begitu menurut Yusen gampang saja. Kalau dia suka ya kejar saja. Kalau tidak suka ya jadi teman biasa saja. Apa sih yang sebenarnya dipusingkan oleh temannya Zhangzi itu? Dia bingung apakah kakak itu hanya menganggapnya sebagai adik. Temanmu ini dia umur berapa mulai menyukai kakak itu? Sejak dia SMA, jawab Zhangzi. Kalau begitu wajar saja kau masih kecil waktu itu. Kalau sejak waktu itu dia sudah menyukaimu, berarti dia bermasalah, ujar Yusen. Ningwei dan yang lainnya jadi penasaran banget sama kakak itu. Dia orang seperti apa? Ceritain dong. Zhangzi dengan senang hati memberitahu mereka ciri-ciri kakak itu. Dia tampan, cerdas, dan kepribadiannya menarik pokoknya. Dia sangat menawan, jawab Zhangzi. Mendengar hal itu, Yusen dengan santainya mematahkan semangat Zhangzi dengan menduga bahwa cowok itu pasti sudah punya cewek. Cowok dengan kualitas seperti itu tidak mungkin tidak punya pacar. Mendengar hal itu, jelas saja Zhangzi jadi sebal dan langsung mengakhiri sesi gosip ini. Tak lama setelah kejadian itu, Zhangzi mendapatkan voice note dari kakaknya yang menyuruhnya untuk mentraktir Jiasu makan malam, sembari mengingatkannya akan jasa-jasa Jiasu padanya selama ini. Selama ini Jiasu sangat menjaga Zhangzi, selalu menanyakan kabar Zhangzi dan tak pernah luput mengirim hadiah pada momen-momen spesialnya. Jadi Zhangzi tidak boleh bersikap tidak tahu diri dan melupakan semua kebaikan Jiasu terhadapnya selama ini. Voice note kakaknya inilah yang akhirnya membuat Zhangzi mulai menyadari ketidakadilan sikapnya terhadap Jiasu. Menyadari kalau Jiasu sebenarnya tidak salah apa-apa terhadapnya. Jadi tidak seharusnya dia bersikap sedingin ini pada Jiasu. Akhirnya setelah beberapa saat menggalau, Zhangzi pun mengirim pesan kepada Jiasu dan mengundangnya untuk makan malam bersama kapan saja Jiasu ada waktu kosong, sebagai ungkapan terima kasihnya. Namun karena hubungan mereka yang sekarang canggung, jadi Zhangzi sengaja mengganti kata kau menjadi Anda. Jelas saja saat Jiasu membaca pesan itu, dia jadi geli dan langsung menelpon Zhangzi. Dia setuju dan menerima undangan makan malamnya. Sekaligus nanti dia akan mengantarkan Zhangzi untuk memperbaiki HP-nya. HP-nya Zhangzi rusak kan? Kalau tidak, kenapa Zhangzi memanggilnya sebagai Anda? Bahkan dulu saja Zhangzi tidak pernah begitu hormat kepadanya. Kenapa sekarang tiba-tiba pakai kata Anda? Oh, aku mengerti. Apakah kata Anda ini artinya Anda ada dalam hatiku, goda Jiasu. Canggung mendengar gombalannya, Zhangzi buru-buru beralasan bahwa ini adalah ajaran ayahnya. Ayahnya mengajarkan bahwa untuk memanggil orang yang lebih tua 5 tahun darinya harus pakai kata Anda. Jiasu kan 5 tahun lebih tua darinya. Biarpun suaranya terdengar masih muda, tapi usia tidak bisa bohong. Jiasu sudah tidak muda lagi. Selain itu, Zhangzi dengan canggung menjelaskan alasannya tidak membalas semua pesan-pesannya selama ini. Itu bukan karena dia sengaja, tapi karena ponselnya disita sama orang tuanya. Dan dia juga harus tinggal di sekolah untuk belajar. Aku tahu kakakmu sudah bilang padaku, jawab Jiasu. Zhangzi pun kaget. Kau tahu kalau begitu kenapa kau masih bertanya padaku? Ya sudahlah, itu saja, aku tutup ya, kata Zhangzi. Kemudian di kampus, Zhangzi dan teman-temannya dikejutkan oleh pemandangan sepasang kekasih baru yang baru jadian, yaitu Ningwei sama temannya Jiaming. Mereka mesra banget, bahkan pakai acara memakai baju couple pink. Mungkin karena terinspirasi oleh keberhasilan temannya yang secepat inilah, Jiaming pun langsung berusaha mengajak Zhangzi nonton bersamanya. Tapi berhubung dia mengundang Zhangzi di hadapan teman-temannya, jelas saja mereka langsung heboh, menggodainya dan memaksa ikut. Tapi jadwalnya hari Minggu Zhangzi tidak bisa, karena itu jadwalnya janjian dengan Jiasu. Tapi teman-temannya semuanya heboh membujuknya untuk ikut saja. Zhangzi pun jadi galau. Kalau begitu dia berencana akan memenuhi janji makan dengan Jiasu dulu. Kalau misalnya suasana di antara mereka nantinya canggung, maka dia bisa menggunakan alasan nonton ini untuk segera pergi.
Jiasu mendapatkan kiriman paket. Namun begitu mengetahui pengirimnya ternyata Jiang Ying, dia langsung melemparnya ke dalam gudang tanpa dibuka sama sekali. Jiang Ying sering mengiriminya beberapa paket, tapi semuanya menumpuk di gudang dan sama sekali tidak pernah dibuka. Keesokan harinya, Jiasu mengirimkan uang kompensasi yang jumlahnya cukup besar pada Jiang Ying. Itu adalah kompensasi terakhirnya pada Jiang Ying. Maka dengan ini Jiasu menyatakan dengan tegas bahwa sekarang mereka sudah tidak ada hubungan dan tidak usah berhubungan lagi. Namun sayangnya Jiang Ying sudah terlalu terobsesi padanya, sehingga dia terus-menerus menelponnya seperti orang gila, menolak untuk putus hubungan dengan Jiasu. Namun Jiasu sungguh tidak tahan lagi dengannya dan mengabaikan teleponnya. Lagi pula dia sedang sangat sibuk hari ini, bahkan makan pun tidak sempat saking sibuknya. Namun gara-gara sering telat makan inilah, Jiasu tiba-tiba sakit perut cukup parah di tengah rapat. Dia masih bisa menahannya sampai rapat usai. Tapi semakin lama sakit perutnya semakin menghebat. Zhang Zi sudah menunggu malam harinya, tapi saat menelpon Jiasu, dia malah mendengar suara Jiasu agak aneh. Jelas saja dia jadi khawatir. Menyadari Jiasu sedang sakit, biarpun Jiasu terus berusaha menyangkalnya dan meremehkan penyakitnya, namun dari suaranya saja Zhang Zi tahu betul kalau Jiasu tidak baik-baik saja. Jiasu harus pergi ke rumah sakit. Dia langsung memaksa Jiasu untuk memberitahukan alamat kantornya. Dan begitu mendapatkan alamatnya, Zhang Zi langsung naik taksi ke sana. Begitu tiba, Zhang Zi langsung lari ke dalam gedung itu. Tapi ternyata Jiasu sudah menunggunya di lobi dalam keadaan pucat pasi, sambil menahan sakit perutnya yang hebat. Tapi tetap saja dia bersikeras meremehkan penyakitnya. Zhang Zi begitu panik melihat keadaannya dan langsung memapahnya untuk keluar mencari taksi dan mengantarkannya ke rumah sakit. Namun agak susah mencari taksi. Beberapa kali taksi yang lewat mengabaikan mereka, membuat Zhang Zi jadi semakin panik. Saat dia berniat memanggil taksi online sambil berjalan kembali ke arah Jiasu, kebetulan Jiasu juga berjalan ke arahnya, sehingga mereka tak sengaja bertabrakan. Dengan bibir Jiasu tak sengaja menempel ke kening Zhang Zi. Jelas saja keduanya jadi canggung dan buru-buru saling menjauh. Syukurlah saat itu juga akhirnya mendapatkan taksi. Dokter mendiagnosis Jiasu kena usus buntu angkut dan ternyata kondisinya ini sudah lama ditahan. Untungnya dia cepat dibawa ke rumah sakit sebelum benar-benar parah. Karena itulah dia harus segera operasi malam ini juga. Zhang Zi sangat cemas, malah Jiasu yang harus meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia bahkan berusaha menyuruh Zhang Zi untuk kembali ke asrama sekarang juga. Tapi Zhang Zi ngotot menolak dan bersikeras untuk menunggunya. Selama menunggu Jiasu, ibunya Zhang Zi menelpon untuk menanyakan keberadaannya. Zhang Zi pun jujur mengakui kalau sekarang dia sedang berada di rumah sakit menunggu Jiasu yang sedang operasi. Mendengar hal itu, ibu Zhang Zi seketika prihatin dan memberitahu Zhang Zi bahwa Jiasu sudah tidak punya keluarga. Dari cerita ibunya inilah Zhang Zi akhirnya mengetahui bahwa ternyata pada tahun awal kuliah dulu saat Jiasu bahkan belum berumur 20 tahun, Jiasu pernah meminjam sejumlah uang yang jumlahnya cukup banyak pada mereka untuk biaya pengobatan ibunya. Namun sayangnya pada akhirnya ibu Jiasu meninggal dunia. Mereka sangat memahami dan prihatin dengan keadaan Jiasu, makanya mereka tidak pernah menuntut hutangnya untuk dibayar cepat. Tapi Jiasu sendiri yang bersikeras untuk membayar uang muka hutangnya pasca pemakaman ibunya dan melunasi semuanya hanya dalam waktu setengah tahun. Dia sudah tidak punya keluarga sekarang malah sakit parah. Dia sungguh memprihatinkan. Tak lama kemudian operasinya Jiasu akhirnya selesai. Tapi dia masih bersikeras menyuruh Zhang Zi untuk balik ke asrama sekarang. Karena sekarang sudah larut malam. Karena tak enak harus merepotkan Zhang Zi terus. Awalnya Zhang Zi masih agak ragu untuk pergi, tapi karena Jiasu terus mendesaknya, akhirnya dia pergi juga. Namun dia pergi dengan muka datar seperti lagi kesal. Jiasu pun jadi bingung, mengira kalau Zhang Zi mungkin marah padanya, gara-gara kecupan kening yang tak disengaja tadi. Namun yang tak disangkanya, Zhang Zi tiba-tiba kembali beberapa saat kemudian. Dia ternyata cuma pergi ke swalayan terdekat untuk membeli roti dan susu untuk makan malamnya dan memberitahu Jiasu bahwa dia sudah memutuskan untuk menemani dan menjaga Jiasu. Lagi pula seandainya situasi mereka terbalik juga, dia itu pasti akan melakukan hal yang sama untuknya. Baiklah, akhirnya Jiasu pun setuju. Dia ingin memesankan Zhang Zi makan malam yang lebih layak daripada cuma roti dan susu.
Tapi Zhangzi ngotot menolaknya dengan alasan kalau dia tidak begitu lapar. Dia menegaskan sekali lagi kalau dia sudah bukan anak kecil lagi. Kalau dia lapar, dia akan mencari makan sendiri. Jadilah Zhangzi makan roti dan susunya dengan lahap sampai pipinya mengembung. Dan baru menyadari semenit kemudian kalau Jiasu sedang memperhatikannya dengan senyum geli seperti sedang menertawainya. Jiasu sebenarnya gemes melihat pipinya mengembung, tapi Zhangzi salah paham, mengira di mukanya ada sesuatu. Makanya dia langsung mengakhiri makannya dan bergegas ke toilet untuk mengecek keadaan dirinya. Dia jadi teringat kalau Jiasu belum boleh turun dari ranjang malam ini dan tidak bisa mandi. Makanya kemudian dia berinisiatif membawakannya handuk basah. Jiasu ingin menyekal dirinya sendiri, tapi Zhangzi tidak setuju. Takut jahitan operasinya terbuka kalau Jiasu banyak bergerak. Maka jadilah Zhangzi yang membantunya membasuh wajahnya. Jiasu santai saja menutup matanya, tidak sadar kalau kedekatan mereka membuat Zhangzi jadi semakin terpesona padanya. Namun tiba-tiba Jiasu membuka matanya sehingga langsung menatap Zhangzi, yang langsung saja membuat Zhangzi terpana. Zhangzi yang membantu membasuh wajahnya, Jiasu santai saja menutup matanya. Tidak sadar kedekatan mereka membuat Zhangzi makin terpesona terhadapnya. Namun tiba-tiba Jiasu membuka matanya sehingga langsung menatap Zhangzi, yang jelas saja membuat Zhangzi begitu terpana. Hingga akhirnya Jiasu tiba-tiba memecahkan keheningan dengan bertanya apakah Zhangzi sudah selesai menyiapkannya. Baru sadar Zhangzi buru-buru menjauh ke toilet lagi untuk menenangkan jantungnya yang berdebar-debar sambil diam-diam menggerutui Jiasu yang tiba-tiba membuka matanya. Enggak ngomong-ngomong. Saat dia keluar toilet, tak lama kemudian dia mendapati Jiasu masih berkutat dengan HP-nya. Dia sungguh berdedikasi pada pekerjaannya. Dan baru berhenti saat Zhangzi mengingatkannya untuk istirahat. Zhangzi sendiri tidak bisa tidur apalagi dengan keberadaan Jiasu di sampingnya. Akhirnya dia mengecek HP-nya yang dari tadi belum tersentuh dan mendapati beberapa miss call dan pesan dari teman-temannya yang mengkhawatirkannya. Awalnya Zhangzi mau bilang ke mereka bahwa kakaknya sakit, tapi sedetik kemudian dia langsung meralatnya. Jelas karena dia tidak ingin menganggap Jiasu sebagai kakaknya, tapi juga tidak ingin memberitahu mereka detailnya. Jadi dia hanya memberitahu mereka kalau kerabatnya sedang sakit, jadi dia tidak akan pulang malam ini. Selain itu juga ada voice note dari Jiangming yang memberitahu kalau dia sudah menunggu di pintu bioskop. Namun dia asal putar voice note-nya, suaranya terdengar kencang banget, yang sontak saja membuat Zhangzi jadi panik mematikannya. Dia pikir dia aman karena Jiasu sepertinya sudah tidur. Tapi semenit kemudian Jiasu tiba-tiba bersuara dan kepo menanyakan siapa orang yang mengajak Zhangzi kecil nonton. Dengan alasan kalau dia akan membantu Zhangzi untuk menilai orang itu baik atau tidak. Zhangzi masih kecil, takutnya ditipu dan dipermainkan oleh orang. Kalau diceritakan bisa semalaman baru selesai, ada banyak sekali, kata Zhangzi. Oh, Zhangzi kecil kita ternyata populer juga ya, kata Jiasu. Tentu saja aku kan cantik, jawab Zhangzi. Jiasu tidak menanggapinya lagi, Zhangzi pun jadi bingung. Maka kemudian dia dengan sengaja mengungkit umurnya Jiasu yang sudah tua dan mengingatkan Jiasu untuk tidur cepat. Dan tidak usah kepo dengan kehidupan anak muda sepertinya. Dia cerita pun Jiasu tidak akan mengerti. Keesokan paginya Zhangzi membantu Jiasu menyeka wajahnya lagi. Namun kali ini dia melakukannya dalam jarak agak jauh dan agak canggung daripada kemarin. Setelah itu dia pamit mau kuliah dulu. Dia akan kembali nanti malam. Katakan saja kalau Jiasu minta dibawakan apapun. Kalau begitu Jiasu memintanya untuk pergi ke rumahnya untuk mengambilkan laptopnya. Soalnya dia harus bekerja. Zhangzi pun tidak setuju. Dia kan masih sakit, lebih baik istirahat saja. Pokoknya dia tidak mau mengambilkannya. Kalau yang lain boleh saja. Jiasu geli mendengarnya dan langsung pura-pura mengeluh. Zhangzi kecil benar-benar sudah dewasa ya, bahkan sudah bisa mengajarinya sekarang. Memang sudah dewasa, sudah bukan anak-anak lagi, ujar Zhangzi menegaskannya. Zhangzi hampir telat setibanya di kelas. Ningwei berusaha memberitahunya bahwa Jiangming kecewa karena kemarin dia tidak datang. Tapi Zhangzi dengan cepat membungkam mulutnya, sama sekali tidak peduli. Namun setelah kelas selesai, dia tak sengaja bertemu dengan Jiangming di depan lapangan.
Jadi Zhang Zi pun meminta maaf kepadanya karena semalam tidak bisa datang dan menjelaskan alasannya karena ada kerabatnya yang tiba-tiba sakit. Sebagai gantinya, Zhang Zi berjanji akan mengajak Jiaming nonton akhir pekan depan. Jiaming pun jelas senang, sama sekali tidak sadar kalau Zhang Zi sebenarnya sama sekali tidak memiliki pemikiran yang sama dengannya. Tak lama kemudian, Zhang Zi pun tiba di apartemen Jiasu dan mendapati ada foto mereka bersama saat wisudanya Jiasu. Juga ada foto Jiasu bersama mendiang ibunya. Zhang Zi pun langsung menyapa dan memperkenalkan dirinya pada foto ibu. Kemudian dia mengalihkan fokus ke tujuan utamanya, mengepak beberapa bajunya saja termasuk dalamannya. Tentu saja Zhang Zi terlalu canggung untuk bagian yang terakhir itu. Jadi dia asal saja melemparkannya ke dalam tas langsung dari laci penyimpanannya, biar tidak menyentuhnya secara langsung. Di meja dia melihat laptop yang diinginkan oleh Jiasu. Dia jadi galau antara tak ingin menurutinya tapi juga tak enak. Tak lama kemudian Zhang Zi pun keluar, namun dia tidak sadar kalau dia bertemu dengan Jiang Ying. Pastinya Jiang Ying datang mau menemui Jiasu. Awalnya berusaha bersikap manis dan santun, namun seketika berubah jadi emosional dengan cepat saat gedoran pintunya tak mendapat jawaban. Setibanya kembali di rumah sakit, Zhang Zi mendapati ranjang sebelah sudah ada penghuninya, seorang kakek yang sekarang sedang di luar. Yang tidak Jiasu sangka ternyata Zhang Zi berbaik hati membawakan laptop kerjanya. Tapi dia tetap memperingatkan Jiasu untuk tidak bekerja terlalu keras karena Jiasu masih sakit. Jiasu pun mengiyakannya dan berjanji akan mematikan laptopnya sebelum jam 10. Tepat saat itu juga pasien kakek sebelah datang dan langsung mengira kalau Zhang Zi adalah istrinya Jiasu. Jiasu berusaha menjelaskan bahwa Zhang Zi ini adalah adiknya dan bahkan mereka tidak menikah. Tapi ternyata si kakek budak tidak menangkap bagian adiknya dan cuma mendengar bagian tidak menikahinya. Kakek langsung heboh menceramahi Jiasu untuk segera menikahi si nona kecil cantik ini. Jangan biarkan orang cantik kecil ini menunggu terlalu lama, nanti direbut orang. Lagian umur Jiasu sudah tidak muda lagi. Jiasu akan menyesal telah sampai kehilangan nona kecil cantik ini dan pandai menjaga orang ini. Zhang Zi pun canggung ingin menjelaskan, tapi Jiasu tiba-tiba menyela duluan dan santai saja mengiyakan saran kakek. Malas berdebat lebih lanjut, makanya dia iyakan saja biar cepat selesai, anggap saja candaan. Namun sayangnya dia tidak sadar kalau Zhang Zi tidak menyukai candaan semacam ini. Makanya Zhang Zi langsung berusaha menjelaskan pada kakek bahwa Jiasu ini bukan pacarnya, lebih cocok jadi ayahnya. Namun si kakek budak ini malah tambah salah paham kalau Jiasu adalah ayah dari anaknya Zhang Zi dan menjadi semakin semangat menyuruh mereka untuk segera menikah dan melahirkan anak secepatnya. Zhang Zi pun akhirnya menyerah. Nyatanya Jiasu masih giat bekerja sampai tengah malam saat Zhang Zi sudah tertidur nyenyak. Jiasu dengan lembut membenarkan selimutnya agar dia tidak kedinginan. Dan tampaknya dia terpesona saat memperhatikan wajah damai Zhang Zi dalam tidurnya. Keesokan paginya Zhang Zi baru bangun, tapi malah mendapati Jiasu masih bekerja. Jangan-jangan dia bekerja semalaman suntuk dan tidak tidur. Jelas saja Zhang Zi langsung heboh mengomelinya. Sampai-sampai kakek tiba-tiba menyela, lagi-lagi menyuruh mereka untuk segera menikah. Saat Jiasu lagi-lagi berusaha menjelaskan kalau mereka tidak menikah, si kakek tambah heboh berceramah. Daripada ribut, Jiasu akhirnya mengalah saja dan mengiyakan saja saran kakek dan menyatakan bahwa mereka akan segera menikah. Kakek pun jadi senang. Kakek yakin mereka pasti akan bahagia bersama, soalnya mereka sangat cocok. Jiasu diperbolehkan pulang keesokan harinya. Kakek menasihati mereka untuk baik-baik. Jiasu ingin menjelaskan lagi, tapi kali ini malah Zhang Zi yang langsung mengiyakan nasihat kakek. Daripada ribet harus mendengarkan ceramah kakek lagi, dia langsung saja menyatakan bahwa mereka pasti akan menikah secepatnya. Jiasu pun sangat kaget dan tercengang mendengarnya. Zhang Zi bersikeras membawakan barang-barangnya Jiasu dan tidak membiarkan Jiasu membawakan barang apapun. Tapi mukanya agak cemberut sepanjang jalan. Apakah dia marah? Kelak jangan sembarangan bercanda begini, ujar Zhang Zi tak senang. Aku terlalu lama tinggal di rumah sakit jadi kelewat bosan. Jadi kelewat bosan itu artinya boleh mengambilku sebagai candaan. Zhang Zi tak suka itu. Maksud dia tidak senang adalah dia tidak senang bahwa ini cuma sekedar candaan bagi Jiasu.
Dia yakin bahwa bagi Jiasu, hubungan mereka tak akan lebih dari sekedar hubungan kakak adik. Makanya Jiasu bisa bercanda seperti itu dengan entengnya. Pikiran itu membuatnya jadi sedih. Sehingga saat itu juga dia langsung menarik batas dengan menolak ajakan makan malamnya Jiasu. Dengan alasan masih banyak tugas kuliah yang harus dia kerjakan. Namun dia tetap perhatian dengan menulis berbagai not tentang jam makan obat. Makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan Jiasu. Mengingatkan Jiasu apa saja yang harus dia hindari dan tidak boleh dia lakukan demi kesembuhannya dan lain sebagainya. Setelah itu dia langsung pamit. Jiasu ingin mengantarkannya tapi Zhangxi tegas menolaknya. Bahkan saat Jiasu ngeyel, Zhangxi langsung meninggikan suaranya sehingga terdengar seperti marah. Karena Jiasu hanya menganggapnya sebagai adik, maka lebih baik menarik batas seperti ini. Zhangxi bahkan langsung mengubah nama kontak Jiasu dari yang awalnya kakak Jiasu menjadi kakak nomor 2. Jiasu jadi kepikiran terus gara-gara masalah ini. Makanya saat dia masuk kantor, dia langsung berkonsultasi dengan Sihon dan suaminya tentang masalah ini. Dia sama sekali tidak mengerti apa salahnya sehingga Zhangxi marah padanya. Lagian yang bercanda begituan kan si kakek, bukan dirinya. Menurut Sihon, Jiasu memang salah. Tidak seharusnya dia bercanda tentang masalah percintaan. Apalagi dengan gadis muda yang dulu pernah putus cinta. Sudah pasti dia sangat menjaga hatinya. Jiasu malah mencandainya seperti itu. Karena itulah Sihon menyarankan Jiasu untuk mengajak nona muda itu makan bersama dan meluruskan perkara ini. Dan yang paling penting, Jiasu harus berhati-hati dengan ucapannya. Gadis itu sekarang sudah dewasa, jadi Jiasu tidak boleh mencandainya. Sebagaimana dia mencandainya sewaktu gadis itu masih kecil dulu. Di tengah kegalauannya memikirkan Zhangxi, Jiasu malah tiba-tiba ditelepon oleh Jiang Ying. Masih bersikeras menolak putus hubungan dengan Jiasu dan tidak terima ditinggalkan Jiasu begitu saja. Mood Jiasu seketika memburuk karenanya. Sekali lagi dia menegaskan bahwa tidak mau berhubungan lagi dengan Jiang Ying. Kemudian langsung menutup teleponnya dan mengabaikan teleponnya Jiang Ying yang selanjutnya. Hari ini Zhangxi menepati janjinya untuk nonton dengan Jiang Ming. Tapi tentu saja suasananya tidak ada romantis-romantisnya. Malah saat tiba-tiba muncul adegan ayam, Jiang Ming tiba-tiba menjerit ketakutan. Ternyata dia fobia binatang berparuh. Dia bahkan jadi berkeringat dingin saking takutnya. Karena malu, Jiang Ming pun pergi sebentar ke toilet. Dan selama menunggu Jiang Ming, perhatian Zhangxi tiba-tiba teralih ke mesin capit di depan. Mesin capit yang ada boneka beruang kutub, yang persis dengan boneka pemberian Jiasu yang sudah dia kembalikan ke Jiasu dulu.